Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum sistem operasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen paket pada Linux. Bagian yang pertama adalah terkait penjelasan. Sebuah paket manager atau sistem manajemen paket adalah kumpulan perangkat untuk mengotomatisasi proses instalasi, upgrade, konfigurasi, atau menghapus paket software dari sebuah komputer menggunakan cara tertentu. Tujuannya memastikan semua bagian dari paket software terpasang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya dan memastikan semua bagian dari paket software dapat digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Program yang dibutuhkan untuk melaksanakan praktikum pada materi ini itu dibutuhkan sistem operasi GNU Linux yang terpasang perangkat lunak terminal. GNU Linux yang digunakan bisa GNU Linux sebagai sistem operasi utama ataupun GNU Linux yang terdapat pada VirtualBox. Jadi apapun Linux yang kita gunakan, entah itu distronya Debian, Ubuntu, Red Hat, Kali Linux dan sebagainya, itu bebas. Dan bebas juga apakah itu terpasang sebagai sistem operasi utama di device yang kita gunakan ataupun virtual machine yang terdapat pada VMware atau VirtualBox. Yang pastinya terpasang terminal di dalamnya. Selanjutnya bagian langkah-langkah. Setelah masuk ke dalam sistem operasi GNU Linux, maka pilihlah menu terminal. GNU Linux yang digunakan bisa GNU Linux pada sistem operasi utama ataupun GNU Linux yang ada di dalam VirtualBox. Seperti biasa pada praktikumnya ya. Jadi kita buka terminalnya. Bagian yang pertama yang harus kita kenali adalah terkait APT. APT atau Advanced Package Tool adalah aplikasi berbasis command line yang dapat digunakan untuk menangani urusan instalasi dan uninstall paket software berbasis distro Debian dan turunannya. Jadi karena kita menggunakan Ubuntu yang mana basisnya adalah turunan dari distro Debian, jadi kita menggunakan APT. Yang mana di sini maksudnya Advanced Package Tool. Selanjutnya kita mulai masuk ke dalam praktikum. Mungkin kita bisa lihat saja sesuai dengan dokumentasi yang ada di dalam slide-nya. Di sini kita bisa buka terminalnya, Ctrl Alt T untuk shortcut-nya. Lalu akan terbuka terminal seperti pada slide. Lalu kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu tentang sudo apt get update. Perintah ini digunakan untuk mengupdate paket. Jadi biasanya di dalam suatu sistem operasi Linux khususnya itu terdapat berbagai macam paket yang include di dalamnya. Dan salah satu hal standar yang biasa kita gunakan ketika melakukan manajemen proses ya, manajemen paket itu adalah untuk mengupdate-nya terlebih dahulu. Kita bisa lakukan dengan cara misalnya kita coba praktekkan. Sudo apt get update. Kita masukkan password dan jangan kaget apabila kita masukkan password tapi password kita tidak muncul di terminal. Nah, di sini saya sudah memasukkan passwordnya, kita ketik enter. Nah, dia akan melakukan proses update. Oke, sambil menunggu proses update, kita sudah selesai. Kita lanjut ke bagian yang kedua, itu terkait dengan sudo apt get upgrade. Jadi kalau yang tadi itu tuh update, yang ini itu upgrade. Konsepnya lebih kurang mirip, tetapi mungkin ada sedikit perbedaan antara update dan upgrade. Update itu berkaitan dengan sesuatu yang telah kita punya lalu kita perbarui ke versi yang lebih baru. Ibarat misalnya kita punya misalnya kita punya handphone, lalu dia kita update softwarenya, misal aplikasi tuh, misalnya game Mobile Legends ya ataupun game lainnya itu kita update. Kenapa dia bukan upgrade? Karena dia masih dalam satu produk yang sama, tapi kita naikkan versinya, kita perbarui. Nah, itu update. Sedangkan jika upgrade, itu sesuatu yang kita miliki itu digantikan yang tingkatannya lebih dan objeknya baru dan memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibanding versi sebelumnya. Dan kebalikan dari upgrade itu ada downgrade.
Mungkin untuk prosesnya, mungkin karena ini akan sedikit makan waktu, jadi kita skip saja. Lalu selanjutnya ada tentang aptitude. Aptitude merupakan program pengembangan dari apt-get dengan fungsi utama yang sama dengan apt-get. Aptitude berjalan pada terminal Linux. Jika ingin menjalankannya, cukup mengetikkan aptitude pada layar terminal. Misalnya di sini itu ada proses untuk instalasi sebuah aplikasi atau menginstal suatu program. Di sini ada perintah sudo aptitude install dan dilanjutkan dengan nama aplikasinya. Di sini kita contohkan menggunakan program Gedit atau semacam aplikasi text editor. Misalnya kita coba ya, sudo aptitude install mana tadi? Ini. Sudo aptitude install Gedit ya, Gedit oh ya. Kita coba jalankan. Oke. Di sini ternyata untuk sudo aptitude install Gedit itu ada perintah lagi terkait untuk bagian Geditnya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi sudah saya cek, ternyata terkait untuk Gedit itu dia masih menggunakan apt. Jadi untuk Ubuntu dia belum bisa menggunakan aptitude. Jadi balik lagi kepada sistem operasinya, itu dia apakah sudah support untuk apt atau aptitude, entah itu sistem operasi ataupun software yang ingin kita install. Ternyata untuk Gedit itu belum support, khususnya lebih terkait kepada Linuxnya. Jadi dia masih menggunakan apt. Di sini masih proses install. Oke, kita tunggu, lalu kita lanjut saja ke bagian yang berikutnya. Oke. Bagian selanjutnya adalah kita memanggil sebuah aplikasi menggunakan namanya. Jadi perintah ini digunakan untuk membuka aplikasi yang telah terinstall melalui terminal. Jadi kita bisa memanggil, misalnya Gedit tadi sudah kita panggil, maka kita tulis di terminalnya Gedit langsung saja, dia akan menampilkan. Atau misalnya kita ketikkan Firefox, dia akan menampilkan Mozilla Firefox. Ataupun misalnya aplikasi lain, misalnya musik editor ataupun musik player, misalnya Winamp, kita buka, maka dia akan membuka secara langsung via terminal. Mungkin tidak perlu kita eksekusi ya, kebayang lah. Selanjutnya ada sudo aptitude remove, dilanjutkan dengan nama aplikasi. Perintah ini digunakan untuk menghapus aplikasi yang telah terinstall. Jadi lebih kurang mirip seperti yang install tadi, cuma kebalikannya. Untuk sintaksnya lebih kurang mirip, cuma bagian install diganti remove. Di sini untuk menghapus atau menguninstall. Selanjutnya ada sudo aptitude purge, nama aplikasi. Perintah ini digunakan untuk memastikan semua file dalam aplikasi yang telah kita remove sudah bersih semua. Jadi kadangkala kita menguninstall suatu aplikasi atau suatu software itu masih meninggalkan beberapa berkas yang ada di dalam sistem. Seperti misalnya kita telah menguninstall suatu game, itu seringkali di dalam sistem itu masih menyimpan informasi terkait user kita, player, ataupun berkas-berkas lainnya. Jadi untuk memastikan penghapusannya itu maksimal, maka kita menggunakan purge. Oke, kita lanjut. Ada DPKG. DPKG adalah Debian Package Manager, merupakan perangkat lunak dasar pada sistem manajemen paket Debian. Tool DPKG digunakan untuk memasang, menghapus, dan memberikan informasi terkait paket yang berupa berkas .deb. Jika ingin menginstal menggunakan DPKG, diharuskan untuk download filenya terlebih dahulu. Jadi di sini ada contoh, kita menggunakan perintah dpkg strip list, lalu ada tanda apa ini? Tanda kalau di matematika itu nilai mutlak ya. Grep nama aplikasi. Perintah ini digunakan untuk mengecek apakah aplikasi kita yang kita unduh sudah terinstall di komputer atau belum. Jadi untuk memastikan.
Selanjutnya ada di sini untuk menginstal dpkg -i google chrome.dev. Perintah ini digunakan untuk menginstal aplikasi yang diinginkan. Note-nya, sebelumnya kita harus mendownload terlebih dahulu paket yang ingin Anda install pada browser. Jadi dia ibaratnya itu nginstal 2 kali ya. Beda dengan tadi sudo. Kalau sudo itu tadi dia langsung ngambil dari internet dan kita langsung install. Sedangkan kalau dpkg kita harus menginstal package-nya dulu baru diinstal secara manual. Masing-masing cara itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung pada kasus yang kita hadapi nanti. Lalu ada juga dpkg -r. Nah, -r berarti remove, untuk menghapus, lebih kurang sama ya. Lalu untuk bagian stable itu maksudnya lebih kepada aplikasi ini sudah terinstall dengan stabil. Maksudnya tanpa ada yang kurang atau kelebihan. Ya pokoknya stabil ya. Kita lanjut bagian yang dpkg -p. Ini untuk pengecekan. Perintah ini digunakan untuk mengecek aplikasi yang kita remove sudah berhasil atau belum. Jadi untuk memastikan, untuk pengecekan ya, untuk dia paham ya, untuk koreksi apakah dia sudah ada, sudah terhapus atau belum. Lalu di sini ada perbedaan aptitude get dan aptitude apt get ya, dan aptitude. Yang pertama adalah ketika perintah yang dilakukan terjadi konflik karena suatu hal, maka aptitude akan memberi solusi penyelesaian, sementara apt get hanya memberitahu tanpa memberi solusi. Ketika menghapus program, aptitude akan menghapus semua paket yang berkaitan dengan aplikasi, sementara apt get hanya menghapus aplikasi saja. Jadi seperti yang telah tadi dijelaskan, aptitude ini versi lebih lanjut dari apt get. Jadi versi refresh-nya lah, upgrade-nya, yang mana dia memiliki kelebihan, dia akan memberikan solusi apabila ada problem, dan yang kedua dia akan beneran menghapus secara total, secara bersih, clean, ketika kita menghapus semua paket. Sedangkan kalau apt-get dia hanya menghapus aplikasinya saja. Sedangkan seringkali ada berkas-berkas yang tertinggal hingga seringkali kita butuh perintah apa tadi? Ini purge, untuk memastikan semua file yang telah kita uninstall itu bersih. Oke, jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mengampun. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kedepannya, khususnya di dalam mata kuliah sistem operasi di kelas D3 ini, yang kita angkatan 2022. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali.